Halo Wimage, welcome back to my online course. Kali ini pada pertemuan kelima untuk mata kuliah konstruksi alat ukur, kita akan membahas tentang analisis item. Setelah kalian nanti mendapatkan konfirmasi atau persetujuan dari saya terkait dengan penulisan item, maka langkah selanjutnya adalah Anda menguji cobakan item itu kepada subjek atau peserta dari mata kuliah tersebut. Nah, setelah mendapatkan hasil dari uji coba tadi, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis item yang sudah kalian buat. Nah, apa itu analisis item? Jadi saya ingin menjelaskan beberapa pandangan. Yang pertama adalah apa arti sebuah tes jika tidak mampu menunjukkan perbedaan antara siswa cukup pintar dan sangat pintar? Jadi, tes tidak akan berarti apa-apa jika tidak bisa memberikan hasil yang berbeda-beda untuk setiap siswanya. Kemudian, apa guna sebuah tes jika semua siswa dapat menjawab karena item yang dibuat sangat mudah atau sebaliknya? Begitu juga dengan suatu alat tes tidak akan banyak memberikan informasi jika alat tes itu atau soal-soal tersebut bisa dijawab benar oleh semua peserta atau semua siswa atau mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa dijawab sama sekali oleh pesertanya. Nah, ini tidak akan memberikan informasi apa-apa. Jadi, tes Anda tidak bisa memberikan diskriminasi atau tidak bisa memberikan diferensiasi tentang kemampuan peserta terhadap penguasaan materi tersebut. Nah, parameter item itu ada dua. Ya, item itu dikatakan baik atau dikatakan ideal itu memiliki dua parameter. Yang pertama adalah kita harus menganalisis terkait dengan indeks kesukaran item. Dan yang kedua, kita juga harus menganalisis indeks daya diskriminasi item. Kesimpulan dari kedua parameter ini adalah mengarah pada kualitas item. Dapat tidaknya item itu dipakai, apakah item itu harus dibuang, diperbaiki, atau malah dipertahankan karena memang sudah memenuhi syarat. Persiapan analisis item. Jadi setelah Anda mendapatkan hasil dari uji coba melalui Google Form tentunya, buatlah tabulasi skor dan skor total bagi setiap siswa. Kemudian yang kedua adalah lakukan penjenjangan skor. Letakkan siswa dengan skor tertinggi pada jenjang paling atas dan skor terendah pada paling bawah. Nah, ini bisa menggunakan fitur short ya. Short untuk value yang paling tinggi dan menuju ke rendah. Kemudian bagi menjadi kelompok tertinggi dan terendah. Jadi setelah di shorting tadi dengan skor total yang tertinggi sampai ke rendah, kemudian dibelah menjadi dua. Nah, dibelah menjadi dua ini misalnya subjek Anda 50 ya dibagi 25-25. Nah, kemudian kalau misalnya ganjil, Anda bisa hapus satu subjek yang memiliki skor yang sama. Misalnya yang memiliki skor total dari 30 soal, misalnya dia benar 10 gitu ya. Nah, yang punya skor 10 itu ada dua. Nah, maka salah satu harus dihapus sehingga jumlahnya bisa genap. Nah, apabila Anda apabila Anda mendapatkan subjek lebih dari 500 orang, maka tidak perlu dibagi menjadi dua gitu ya. Namun pembagiannya adalah mengambil 27% dari kelompok tinggi dan 27% dari kelompok rendah. Jadi tidak usah diambil semuanya. Tapi saya yakin nggak ada yang subjeknya 500 orang ya di dalam case ini.
Nah, ini adalah contoh tabulasinya. Jadi Anda membuat tabulasi seperti ini. Nah, untuk subjek ini saya kasih ABCD, inisial nama ya. Tapi kalau nanti di kasus di kalian, kalian kan sudah menyebarkan dengan Google Form ya, tidak menggunakan kertas manual, sehingga Anda lebih mudah ya untuk mengcopy paste, karena nanti dari Google Form itu kan bisa direkap dalam bentuk spreadsheet gitu ya. Nah, dari itu Anda copy paste aja nama-nama itu di sebelah sini, di sebelah kiri sini subjek. Nah, kemudian untuk yang dari kiri ke kanan ini adalah itemnya. Ada berapa jumlah item yang Anda buat. Kemudian skor 1, kemudian ini ada 0. Ini adalah untuk jawaban yang benar Anda berikan skor 1. Kemudian untuk jawaban yang salah Anda berikan skor 2. Kemudian sampai ke kanan, sampai di akhir item ini yang sebelah kanan ini, kemudian Anda jumlah. Setelah Anda jumlah, baru Anda sorting ya, dengan menggunakan sort and filter ini di skor totalnya. Kemudian Anda urutkan dari yang paling atas sampai yang paling bawah ya. Kemudian untuk membagi menjadi dua bagian itu nanti untuk indeks kesukaran item. Tapi yang penting Anda siapkan dulu yang file yang ini dulu. Nah, untuk menghitung kesukaran item, indeks kesukaran item ini dilambangkan dengan huruf P kecil ya. Nah, indeks kesukaran item ini didefinisikan merupakan rasio antara penjawab item dengan benar dan jawabnya dan banyaknya penjawab yang benar. Ya, jadi rasionya dibandingkan antara penjawab item dengan benar dan banyaknya penjawab item untuk setiap itemnya. Dengan rumus P sama dengan N1 dibagi N. Nah, NI ya. NI ini adalah banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar. Jadi nanti ini di total dari item 1 misalnya ya, ini sampai ke bawah ini di total. Nah, kalau ini 111 sudah ada 0. Nah, kemudian sampai ke bawahan ya, ini kan jumlah penjawab item dengan benar gitu kan ya. Kemudian dibagi total atau banyaknya siswa yang menjawab item itu. Ya. Misalnya di sini yang menjawab dari 25 soal ini yang menjawab benar adalah 10, berarti 10 di bawah nanti dihitung 10 dibagi 25 hasilnya berapa. Kayak gitu untuk setiap item ya. Nah, kemudian hasil yang didapat itu Anda masukkan dalam kategori. Jadi filosofinya adalah semakin besar angka P berarti item yang semakin mudah gitu kan ya. Jadi kalau angkanya itu semakin besar skor P-nya itu, maka dia semakin mudah dan sebaliknya. Itu adalah logikanya gitu ya. Kemudian kisaran nilai P itu adalah 0 sampai 1 saja. Ya, karena kalau benar semua kan berarti 1 dibagi, misalnya 25 soal 25 orang. Kemudian yang menjawab benar adalah 25. Berarti kan 25 dibagi 25 1 gitu kan ya. Nah, itu adalah skor yang paling besar. Nah, P yang ideal itu adalah bergerak 0,5 ya. Jadi berada di tengah-tengah ya, ideal. Jadi nggak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Nah, kemudian item yang taraf kesukarannya sangat rendah atau sangat tinggi akan mempunyai daya diskriminasi yang kurang baik. Artinya kalau misalnya semua siswa itu menjawab benar, berarti kan skornya kan 1. Berarti itu terlalu mudah soalnya. Pakai dijawab dengan tutup mata aja udah bisa gitu ya. Artinya soal itu tidak memberikan diferensiasi, tidak memberikan membedakan antara siswa yang belajar dan tidak belajar. Kira-kira seperti itu. Ataupun memang item itu sangat-sangat mudah gitu ya. Dan mungkin tidak perlu ditanyakan. Ya. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau misalnya mendekati 0 berarti kan itu terlalu sulit gitu kan ya. Nah, kalau yang bisa menjawab tuh hanya 1-2 siswa, artinya bisa jadi materi ini mungkin nggak diajarkan atau kurang jelas diajarkan gitu ya, macam-macam prediksinya. Ya, intinya item ini adalah item yang sulit gitu ya.
Kemudian ini adalah kriterianya ya. Anda bisa menggolongkan jika skornya itu kurang dari 0,29 maka dikatakan item itu sulit. Kemudian kalau cukup itu 0,3 sampai 0,5, sedangkan item yang mudah itu di atas 0,5, 0,51. Nah ini Anda bisa kategorikan nanti ketika sudah mendapatkan hitungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah indeks daya diskriminasi item. Nah, indeks daya diskriminasi item ini adalah daya diskriminasi item adalah kemampuan item dalam membedakan antara siswa yang mempunyai kemampuan tinggi diwakili oleh kelompok tinggi, gitu kan ya, dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Nah, ini diwakili oleh kelompok rendah. Nah, ini untuk menghitung daya diskriminasi item ini, Anda harus membagi subjek tadi menjadi dua bagian. Misalnya subjek Anda sebanyak 50 orang, maka Anda bagi 25 atas 25 bawah. Setelah Anda mengurutkan skor totalnya ya. Jadi bisa diasumsikan bahwa skor total tertinggi adalah mewakili siswa atau mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedangkan yang skornya itu rendah, skor totalnya itu rendah, maka dia mewakili mahasiswa yang memiliki kemampuan rendah. Ya, dan rumusnya adalah seperti ini. Jadi daya diskriminasi item ini dilambangkan dengan D kecil sama dengan NIT dibagi NIT dibagi N besar T dikurangi N IR dibagi NR gitu ya. Dimana NIT ini adalah banyak ini sorry ya. Ini harusnya N-nya kecil. Kemudian ini juga harusnya N-nya kecil. NIT ini banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok tinggi, kemudian NT itu adalah banyaknya penjawab dari kelompok tinggi, kemudian ini hasilnya dikurangi dengan pengurangan dari NIR banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah, dan NR banyaknya penjawab dari kelompok rendah. Ya, ini ya rumusnya. Nah, setelah mendapatkan skor dari perhitungan ini untuk setiap itemnya, maka Anda bisa memasukkan dalam kategori berikut. Jadi kisarannya itu mulai dari min 1 ya. Ini min 1 sampai dengan plus 1. Namun hanya harga D yang positif yang memiliki arti dalam analisis item. Kenapa kok yang min itu tidak punya arti? Artinya item ini memang benar-benar tidak bisa mendiskriminasikan antara anak yang pintar dan anak yang dalam tanda kutip tidak pintar tadi ya, atau anak yang mampu menguasai pelajaran itu atau anak yang tidak mampu menguasai pelajaran. Jadi contohnya gini, kalau misalnya Anda bagi dua kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas mewakili kelompok pintar, kelompok bawah mewakili kelompok yang tidak pintar misalnya. Nah, bagaimana bisa kalau misalnya skornya min itu berarti kan kelompok bawah skornya lebih tinggi daripada kelompok atas. Gitu ya. Artinya kelompok yang belajar sebenarnya itu harusnya bisa, tapi mereka malah nggak bisa jawab. Sedangkan kelompok bawah yang harusnya tidak terlalu mampu gitu ya, itu malah bisa jawab. Nah, berarti kan kacau ini kan ya. Nah, makanya skornya minus. Nah, sehingga ini tidak bisa mendiskriminasi gitu. Abel dalam bukunya gitu ya dia mengkategorikannya itu seperti ini. Jadi untuk 0,4 atau lebih ini bisa dikatakan indeks diskriminasinya itu bagus sekali. Kemudian untuk 0,3 sampai 0,39 ini cukup bagus namun perlu peningkatan. Kemudian untuk 0,2 sampai 0,29 ini belum memuaskan, perlu diperbaiki. Kemudian kurang dari 0,2 ini harus dibuang. Nah, namun meskipun ada kategori-kategorisasi seperti ini, Anda juga harus membandingkan keduanya ya, antara indeks kesulitan atau kesukaran item tadi dan indeks diskriminasi item. Jadi salah satunya itu harus dipertimbangkan. Pertimbangan apa yang harus digunakan? Ya kita mereview item itu lagi gitu ya, tidak semata-mata hanya dari skor ini saja. Skor ini hanya memberikan informasi apakah memang item itu layak dipertahankan atau harus diperbaiki gitu ya, atau malah dibuang seperti itu. Misalnya indeks kesukarannya itu berada pada level sangat mudah atau di bawah 0,2 something tadi ya. Kemudian indeks diskriminasi itemnya itu
harus dibuang. Ya, ini berarti harus jelas-jelas Anda harus buang gitu ya, karena item ini tidak bisa memberikan informasi apa-apa terkait dengan kemampuan siswa. Sebaliknya, misalnya item itu indeks diskriminasinya baik ya, indeks kesukarannya sedang gitu ya, 0,5 tadi seperti yang pada kategori sedang tadi, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Kemudian evaluasinya untuk yang indeks dari diskriminasi item itu berada pada taraf harus dibuang misalnya gitu. Nah, ini bisa dipertimbangkan dulu ya. Dari indeks kesukarannya masih lumayan oke gitu. Kemudian dari diskriminasi itemnya tidak bisa membedakan. Jadi apa yang salah gitu ya? Apa yang salah dari item ini? Apakah memang redaksinya terlalu sulit untuk dipahami? Apakah soalnya ambigu gitu kan ya? Ketika mengerjakan ini siswa atau hanya menebak-nebak saja itu seperti apa? Nah, ini harus dipertimbangkan dulu gitu ya. Oke. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan hasil dari uji coba itu, nanti langsung mengerjakan indeks diskriminasi item dan indeks kesukaran item. Nah, untuk pertemuan ini Anda bisa latihan dulu ya. Nanti akan saya berikan soal gitu ya di Bella. Anda bisa akses untuk latihan saja, untuk keterampilan ya, supaya nanti nggak kaget ketika mengerjakan punya kalian sendiri gitu. Nah, sambil juga saya menunggu kelompok-kelompok yang itemnya belum jadi, Anda bisa latihan ini gitu kan ya, latihan ini untuk melancarkan atau memberikan keterampilan Anda untuk menganalisis item gitu ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini atau pertemuan kelima. Selamat belajar. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum diskusi. Nanti akan saya buka di forum. Have a nice day dan selamat belajar.